Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Nama Sidam. Om Anubadrah Kertoyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru arah. Umat sedharma sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat Asengkerto Warunugrahanya kita dapat diberi kesehatan dan diberikan waktu dan kesempatan untuk berkumpul di sini menyaksikan Dharma Wacana yang akan saya berikan kepada umat sedharma sekalian. Umat sedharma sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan sedikit Dharma Wacana yang berkaitan dengan keiri hatian dalam diri manusia. Umat sedharma sekalian, apakah kalian pernah merasa iri hati kepada tetangga, kepada teman, kepada pacar, bahkan kepada keluarga? Apakah kalian pernah merasakan iri atas pencapaiannya, atas kerja kerasnya, atas apa yang mereka dapatkan pada kehidupan mereka saat ini, sedangkan Anda tidak bisa memilikinya? Umat sedharma sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya keiri hatian adalah merupakan salah satu musuh dalam diri manusia, dan dalam Satripu yang merupakan 6 musuh dalam manusia, keiri hatian sering disebut dengan matsarya. Matsarya atau iri hati dalam diri manusia dikatakan musuh karena dapat menghalangi dan menciptakan penderitaan dalam diri kita. Umat sedharma, dalam kitab Sarasa Muscaya Seloka 88 disebutkan, Abidya para suwesu nihana mutranan tasmada dibiasa tiaja sarwada pipsatya sukam, yang diterjemahkan, bagi mereka yang ingin memperoleh kebahagiaan abadi, hendaknya jangan sekali-kali berkeinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan merupakan haknya. Jangan sekali-kali berperasaan iri hati kepada yang beruntung. Umat sedharma sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya perasaan iri hati adalah perasaan yang menginginkan kepemilikan yang bukan hak kita. Perasaan iri dan dengki adalah perasaan yang dimana kita menginginkan hak milik orang lain. Kita menginginkan apa yang orang lain punya. Kita menginginkan apa pekerjaan yang sebenarnya orang lain punya dan tidak kita miliki. Ya, umat sedharma sekalian, perlu kita tahu bahwasanya perasaan iri hati akan membuat diri kita menderita. Kenapa? Kenapa menderita? Karena umat sedharma, saat kita menginginkan orang lain, hati kita panas. Saat melihat orang lain memiliki barang yang tidak kita punya, hati kita panas. Saat kita melihat pencapaian orang lain, hati kita panas. Saat orang lain memiliki pekerjaan yang bagus, hati kita juga panas. Apakah itu bukan penderitaan? Apakah saat hati ini panas itu bukan merupakan penderitaan? Umat sedharma sekalian, saat itulah kamu mesti sadar bahwasanya iri hatimu sangat menghalangimu untuk mencapai kebahagiaanmu. Kenapa? Kenapa pada saat kita merasa iri kepada orang lain, kita mengalami sebuah penderitaan dalam hidup? Umat sedharma sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya saat kita merasa iri dengki, kita akan mengalami kelelahan fisik maupun batin dalam diri kita. Di mana saat kita merasa iri, hati kita akan panas. Saat kita merasa iri, batin kita merasa tertekan. Apakah itu bukan suatu penderitaan? Umat sedharma sekalian, perlu kita perbaiki pola pikir ini.
di mana pola pikir yang kita punya sekarang bukan lagi terfokus kepada kepemilikan orang lain, tetapi terfokus kepada kita. Kita terlalu terfokus kepada orang itu sehingga kita kadang melupakan apa yang kita punya, apa yang patut kita syukuri. Umat sedharma sekalian, perlu kita ingat bahwasanya ada kehidupan yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Bisa saja orang lain merasa iri kepada kehidupan kita. Dalam Sarasa Muscaya Sloka 89 juga dijelaskan, Sada sama hitam majitan naruh buat saudara yet nabi dia diani sapi rayena badam citia di dasyat. Diterjemahkan, janganlah sekali-sekali menginginkan hal yang tidak mungkin. Jangan sekali-kali menginginkan hal yang mustahil. Dan jangan sekali-kali berpikir cara-cara jahat untuk memenuhi kebutuhan hasrat. Janganlah dengki dan iri hati kepada orang yang sukses. Berbelas kasihlah kepada seluruh makhluk. Dalam sloka itu, kita diminta untuk tidak menginginkan hak-hak yang sebenarnya bukan milik kita. Janganlah sekali-kali kita benci dan merasakan iri hati yang dalam kepada orang-orang yang sukses. Karena sejatinya manusia harus berbelas kasih kepada sesama makhluk hidup. Kemudian dalam Sarasa Muscaya 90 juga disebutkan, Bahagia Satkari Tasya Wiadrana Tabah. Dalam sloka itu dapat diterjemahkan, oleh karenanya kekanglah indra dan pikiran. Jangan biarkan melakukan tindakan yang terlarang, melanggar hakikat kebaikan. Janganlah dibiarkan melakukan tindakan yang tercela pada akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam kedua sloka itu, kita diajarkan untuk menjaga pikiran kita dan mengekang seluruh indera-indera kita agar tidak selalu berpikir dan melihat apa sebenarnya yang dimiliki orang-orang sukses menurut mereka. Dalam pikiranlah kita bisa merasakan kebahagiaan, dan berdasarkan pikiranlah kita akan mendapatkan penderitaan. Umat sedharma, mestilah kita ingat kepada sloka-sloka ini, karena dalam sloka ini sudah dijelaskan secara spesifik bagaimana kita menderita dan kehilangan belas kasih dalam diri kita. Jangan sampai sifat kebaikan yang ada dalam diri kita terhapus dan ternodai kepada pikiran-pikiran yang buruk dan indera-indera kita yang liar. Umat sedharma sekalian, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.